Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di ruang kolaborasi. Kali ini mengenai modul 2.3 tentang praktek coaching. Kami dari kelompok 6 yaitu Ibu Mutmainah SPD, guru kelas 5 dari SDN Wukirsari, dan saya sendiri Siti Nafiah Nurhayati SPD, guru matematika dari SMP Muhammadiyah 9 Tedanan. Kami adalah calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Blora. Dalam menyelesaikan tugas praktek coaching, kami dibimbing oleh Bapak Fasilitator yaitu Bapak Saiful Anam MPD dan pengajar praktik Ibu Teresia Natalia Perwanti MPD. Adapun tujuan kegiatan tersebut adalah calon guru penggerak dapat mempraktekkan alur percakapan coaching Tirta dan melakukan refleksi terhadap praktek percakapan coaching yang telah dilakukan oleh sesama rekan calon guru penggerak. Coaching adalah salah satu cara untuk mengoptimalkan potensi coachee melalui proses diskusi, di mana hubungan antara coach dan coachee adalah mitra. Sedangkan alur percakapan Tirta, T adalah tujuan, I adalah identifikasi, R adalah rencana aksi, dan T adalah tanggung jawab. Untuk praktek coaching yang pertama atau kasus 1 akan diperankan oleh Ibu Siti Nafiah Nurhayati sebagai coach dan Ibu Mutmainah sebagai coachee. Adapun latar belakang kegiatan coaching pada kasus 1 adalah Ibu Mutmainah seorang guru kelas 5 di SDN 1 Wukirsari. Beliau merasa konsentrasi atau fokus murid terhadap pembelajaran pada jam terakhir itu menurun, sehingga hasil belajar siswa juga tidak maksimal karena murid tidak fokus seperti tatapan mata siswa tidak memperhatikan pada materi yang dipelajari, berbicara dengan teman, badan ditundukkan ke meja, dan kurang tepat dalam menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru. Selanjutnya, tujuan kegiatannya adalah Ibu Mutmainah ingin berbincang-bincang dan minta pendapat dari rekan sejawatnya yaitu Ibu Nafiah, agar beliau dapat menemukan ide ataupun solusi untuk meningkatkan perhatian murid pada saat kegiatan pembelajaran berlangsung dan membuat siswa tetap fokus pada materi pelajaran meski pada saat jam terakhir. Kalau murid konsentrasinya penuh, maka tujuan pembelajaran juga bisa tercapai. Berikut adalah praktek coaching yang dilakukan oleh Ibu Mutmainah dan Ibu Siti Nafiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Mutmainah. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu Mut? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bu Nafiah pada sore hari ini diberi kesehatan dan semangat yang luar biasa. Alhamdulillah ya Bu, hari ini kita diberikan kesempatan untuk bertemu, kita bisa ngobrol-ngobrol di santai ya, kita bisa memecahkan masalah apa yang ada di pembelajaran kita sehari-hari. Tentu Bu Mut ada yang ingin disampaikan pada pertemuan pada siang hari ini, Bu Mut. Baiklah Bu Nafiah, terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya mau sharing Bu tentang pembelajaran yang saya lakukan di kelas terkait dengan konsentrasi murid terhadap pembelajaran dan hasil belajar itu sendiri. Saya masih penasaran dan bingung bagaimana mengkondisikan murid agar bisa fokus atau konsentrasi penuh terhadap proses pembelajaran. Meski pembelajarannya pada jam akhir mulai jam 10:30 sampai 10:30, Bu. Oh, okay. Saya senang sekali Bu Mut dan gembira tentunya Bu Mut sudah dengan terbuka menyampaikan apa yang menjadi permasalahan Bu Mut. Untuk itu ini menjadi tujuan perbincangan kita pada siang hari ini ya Bu Mut. Tentu pertemuan yang singkat ini adalah bagaimana cara supaya murid kita itu tetap fokus gitu nggih pada materi pembelajaran meskipun di jam terakhir, ngoten nggih. Kalau murid konsentrasinya penuh, tentu tujuan pembelajaran kita juga akan sukses ya Bu.
Nggih, betul Bu. Kalau murid-murid itu khusus penuh itu pembelajaran bisa fokus. Iya, betul Bu Mut. Ini menjadi kekuatan ya, bahwa tujuan utama kita adalah mensukseskan pembelajaran. Untuk itu, kekuatan apa yang dimiliki Ibu Mutmainah untuk mencapai tujuan tersebut? Supaya mungkin bisa dipaparkan, Bu. Dalam proses pembelajaran, khususnya di jam terakhir, saya atur pembelajaran itu semenarik mungkin, dari menyiapkan bahan ajar, dari alat peraga, bahan tayang, dan proses pembelajarannya pun tidak monoton. Nah, ini proses pembelajarannya ini sudah luar biasa, ya, sudah bagus. Lalu bagaimana Ibu melakukannya saat di 2 jam terakhir itu? Ya Bu, terima kasih ya. Saya awali dengan proses pembelajaran dari salam, berdoa, saling bertegur sapa tentang keadaan, dan memeriksa kehadiran siswa. Juga saya sampaikan tujuan pembelajaran, pertanyaan-pertanyaan terkait dengan materi yang akan saya sampaikan sebagai kegiatan pembuka. Dalam kegiatan inti, pembelajarannya saya sesuaikan dengan tujuan pembelajaran. Contohnya, fungsi sosial tentang minta maaf beserta responnya. Kegiatan dapat dilakukan murid, saya meminta mendengarkan dialog yang bertema tentang minta maaf. Dari video yang saya tayangkan itu menggunakan LCD atau proyektor. Kegiatan selanjutnya, saya persilahkan murid untuk bermain peran dan mempraktikkan langsung tentang tayangan video tersebut. Terakhir, saya ulas kembali bagaimana pengucapan yang benar, menirukan ucapan minta maaf yang saya baca. Untuk tujuan memahami fungsi sosial ungkapan tersebut, siswa membuka buku paket dan membaca beberapa dialog yang ada untuk mengetahui apakah fungsi dan bagaimana respon ungkapan minta maaf tersebut. Seperti itu Bu, pembelajaran yang saya lakukan. Wah, itu menurut saya sudah sangat luar biasa, Bu Mut. Nah, ini kan termasuk ide-ide yang muncul ya dari apa yang menjadi solusi Bu Mutmainah, yang sangat menginspirasi juga bagi saya, Bu. Terima kasih Bu. Lalu menurut Bu Mutmainah, apa yang menjadi kendala Ibu ya untuk menghadapi proses pembelajaran ini selama proses pembelajaran berlangsung? Hambatan selama proses pembelajaran adalah kurang fokusnya murid pada materi yang saya ajar, Bu. Indikatornya adalah tatapan mata yang tidak fokus pada apa yang dipelajari. Dengan teman membicarakan hal-hal yang tidak dipelajari. Dan badan itu tunduk ke meja, Bu. Kurang tepat dalam menjawab pertanyaan dari saya selaku gurunya. Karena itu, karena tidak fokus atau tidak konsentrasi, capaian tujuan pembelajaran saya pun tidak tercapai. Ya. Baik, Bu. Bagaimana Ibu dapat meminimalisir hambatan-hambatan tersebut? Untuk meminimalisir hambatan tersebut, itu anak-anak biar kembali fokus ya Bu, saya berlakukan ice breaking, terus saya lakukan mindfulness yang sudah pernah saya pelajari. Ini bisa saya lakukan itu di awal pembelajaran juga di kegiatan inti. Dalam pembelajaran itu supaya konsentrasi anak-anak itu fokus. Itu Bu. Oke. Terima kasih Bu Mut ya. Dari beberapa teknik mindfulness tadi, mana yang menurut Bu Mut ini bisa mengembalikan konsentrasi murid supaya materi pembelajaran ini mampu diterima oleh anak setelah melaksanakan praktek mindfulness? Teknik mindfulness yang menurut saya mengembalikan konsentrasi murid yaitu dengan teknik stop, Bu. Selain sebagai dasar penguatan dari KSE, menurut saya juga efektif untuk mengembalikan konsentrasi murid pada jam-jam terakhir. Bisa dijelaskan Bu Mut mengenai langkah-langkah teknik stop tersebut? Iya Bu,
saya minta murid saya untuk berhenti sejenak dari kegiatan pembelajaran. Saya putarkan instrumen musik yang nyaman untuk didengar. Terus saya minta ambil nafas perlahan-lahan. Saya hitung 1, 2, 3, amati sensasi dari tubuh, ditahan, lalu dikeluarkan perlahan-lahan. Terus anak-anak bisa melanjutkan pelajaran dengan rileks. Oh iya, terima kasih Bu Mut atas penjelasannya. Apa ukuran keberhasilan bahwa murid tersebut itu konsentrasi penuh dan tujuan pembelajaran ini tercapai menurut Ibu? Ukuran keberhasilan bahwa murid itu fokus atau konsentrasi terhadap pembelajaran adalah ketika dalam proses pembelajaran itu murid mengikuti semua tahapan dari guru yang diberikan. Tidak berbicara dengan teman lainnya di luar materi yang dibahas, tatapannya itu pun fokus pada guru dan materi. Bisa juga fokus terhadap tayangan yang ditampilkan, aktif dalam berdiskusi ketika mengerjakan LKPD, dan tujuan pembelajaran ini tercapai apabila siswa itu mampu memenuhi kriteria penilaian yang sudah ditentukan dengan baik. Oh, okay. Mungkin ini bisa kita tidak lanjuti juga ya Bu ya, apa sebagai rencana Ibu agar bisa mencapai tujuan pembelajaran kali ini? Ya, supaya tujuan pembelajaran saya ini tercapai, yang pertama menyusun rencana program pembelajaran yaitu modul ajar Bu yang berdiferensiasi dan mengintegrasikan kompetensi sosial emosional mindfulness dengan teknik stop pada setiap pembelajaran, khususnya pada saat jam terakhir untuk mengembalikan konsentrasi murid. Oke, bagus sekali Bu Mut. Dengan menyusun RPP yang terintegrasi mindfulness, teknik stop pada proses pembelajaran, khususnya saat jam terakhir tadi, itu mampu mengembalikan konsentrasi murid, Bu. Untuk itu, kapan ya Ibu bisa menyusun RPP ini dan kapan akan mengimplementasikannya dalam proses pembelajaran di kelas? Saya mengimplementasikan RPP ini secepatnya, Bu. Insya Allah nanti malam saya menyusun RPP tersebut dan saya akan mengimplementasikannya segera mungkin besok, Bu. Wah, luar biasa sekali semangatnya Bu Mutmainah. Nah, ini yang menjadi contoh bagi seorang guru, semangatnya ini loh Bu ya. Ketika kita menghadapi suatu permasalahan, langsung kita carikan solusi dan kita implementasikan solusi tersebut. Lalu kapan Ibu siapa ya setelah tadi sudah akan diimplementasikan, tentu Bu Mut akan memerlukan bantuan. Siapa yang akan membantu Bu Mut supaya program yang telah Bu Mut susun ini bisa berjalan dengan baik? Yang saya libatkan untuk membantu rencana yang telah saya susun itu yang pertama rekan guru, kepala sekolah. Terus selain itu rekan guru itu merupakan senior saya di sekolah yang sering saya ajak diskusi ketika terkait pembelajaran. Oh iya, ini senang sekali Bu Mut saya bisa berbincang-bincang dengan Bu Mut. Saya juga mendengar bagaimana hasil program Ibu susun tadi terkait upaya mengembalikan konsentrasi murid di saat jam terakhir dan tercapainya tujuan pembelajaran yang sudah Ibu rencanakan. Tentu ini akan dilakukan pada pertemuan selanjutnya ya Bu Mut. Bagaimana perasaan Bu Mut setelah kita berbincang-bincang ini? Alhamdulillah Bu, perasaan saya sangat senang dan lega sekali. Senang karena bisa sharing-sharing terkait permasalahan yang saya hadapi, dan saya lega sekali karena akhirnya permasalahan saya itu menemukan solusinya. Iya, Bu Mut. Semoga bermanfaat ya Bu. Kita kapan-kapan bisa ngobrol lagi, ngobrol bareng dengan Bu Mut. Nanti
dalam mungkin dengan tema yang berbeda, tentu kita akan saling berbagi. Ngoten nggih, Bu Mut? Ya, Bu. Semoga bermanfaat, Bu Mut ya. Terima kasih Bu atas waktu yang diberikan dapat berbincang-bincang dengan Bu Nafiah dan saya jadi sangat lega. Sampai ketemu lagi ya Bu Mut di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Praktek coaching pada kasus 2 diperankan oleh Ibu Mutmainah sebagai coach dan Ibu Siti Nafiah sebagai coachee. Latar belakang kegiatan coaching pada kasus 2 yaitu Ibu Nafiah guru mata pelajaran matematika di SMP Muhammadiyah 9 Tudanan. Beliau merasakan pada minat belajar muridnya itu menurun. Murid kurang antusias dalam kegiatan pembelajaran, dibuktikan dengan kurangnya keaktifan murid. Belajarnya sambil berlarian, ada murid yang usil, melamun, dan diperkirakan hanya 60% murid yang mau memperhatikan. Adapun tujuan kegiatan coaching pada kasus 2 adalah Ibu Nafiah ingin berbincang-bincang dan meminta pendapat pada rekan sejawatnya Ibu Siti Mutmainah agar dapat menemukan ide kreatif ataupun solusi untuk meningkatkan keaktifan murid di kelas dan membuat siswa lebih antusias saat kegiatan pembelajaran berlangsung. Berikut ini adalah kegiatan coaching yang dilakukan oleh Ibu Mutmainah dan Ibu Nafiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Naf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Mut. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu Naf? Alhamdulillah kabar saya baik. Bu Mut juga baik ya? Alhamdulillah baik, Bu. Bu Nafiah, saat ini saya menanyakan kepada Bu Naf beberapa hal tentang pertemuan di meeting hari ini. Untuk pertemuan hari ini, Bu Nafiah ingin seperti apa? Begitu, Bu? Itu begini Bu, sebenarnya saya itu memiliki masalah dan saya juga ingin bercerita kepada Bu Mut dan mudah-mudahan nanti bisa menemukan solusinya Bu. Ya Bu, mudah-mudahan kita bisa belajar bersama, sharing-sharing untuk memecahkan masalah itu. Kemudian ada ide-ide baru lah, masalahnya apa ya Bu Nafiah? Iya Bu, begini Bu Mut, akhir-akhir ini saya itu merasakan pada murid saya di minat belajarnya ini menurun Bu. Apalagi di kelas saya ini tentu yang saya rasakan ini pembelajarannya kok kurang antusias gitu Bu. Yang anak-anak rasakan itu sepertinya kurang antusias. Hal ini bisa dilihat Bu dari kurangnya keaktifan di kelas. Ini anak-anak itu kalau saya suruh maju mempresentasikan hasil penugasan itu pada malas, terus belajarnya pun sambil berlarian, usil, melamun itu sering Bu, dan saat kegiatan pembelajaran itu hanya sekitar 60% menurut saya yang memperhatikan, seperti itu Bu Mut. Ya, berarti Bu Nafiah sekarang baru menghadapi permasalahan tentang antusias minat belajar murid yang menurun ya. Seperti itu Bu. Menurut pandangan dari Bu Naf, penyebabnya apa ya Bu? Dengan murid-murid kok kurang antusias dalam proses pembelajaran? Kalau menurut saya, yaitu yang saya ingat ini, hal yang menyebabkan semangatnya menurun itu atau kurang antusias itu yang pertama mungkin mengajar itu ketika saya mengajar itu murid mengerjakan tugas di buku paket. Terus anak itu bilangnya gini, kok ini terus Bu yang dikerjain, buku ini terus katanya gitu Bu. Terus yang kedua, pembelajaran saya itu membosankan, monoton. Mungkin karena saya sering ceramah ya Bu, sering menggunakan metode itu ceramah di kelas. Jadi anak-anak itu hanya duduk manis terus pada ini tangannya
usil ke sana ke sini gitu, Bu. Malah tidak memperhatikan saya ketika menerangkan. Padahal kan pelajaran matematika ini saya cenderung harus saya praktekkan cara mencari solusi soal-soal itu, Bu. Gitu. Baik Bu Naf sudah luar biasa, sudah bisa mengidentifikasi masalahnya. Artinya, oh ternyata anak-anak itu kurang semangat dan tidak antusias itu ada beberapa hal. Saya yakin Bu Nafiah bisa menyelesaikan masalah ini. Bu Nafiah kan pernah mengikuti beberapa pelatihan ya. Nah, pelatihan itu bisa membuat media pembelajaran atau yang lainnya. Pernahkah Bu Naf ikut pelatihan seperti itu? Iya Bu, apalagi baru-baru ini saya juga mengikuti pelatihan. Pelatihannya itu ya ada yang secara daring, secara luring. Kalau daring kan online ya, itu saya juga sering browsing di internet. Saya juga aktif ini membuka PMM, terus mengenai pembelajaran inovatif agar dapat murid bisa lebih kreatif, mungkin bisa antusias dan bersemangat itu saya mencoba mencari informasi dari pelatihan-pelatihan Bu. Nah, mengikuti pelatihan online, browsing di internet mengenai pembelajaran inovatif itu bisa digunakan sebagai alternatif untuk mengatasi masalah tersebut. Ketika Bu Nafiah itu mengikuti pelatihan tersebut, ilmu apa yang didapat Bu Nafiah ya? Ya itu guru menjadi guru inovatif. Nah itu yang um, saya inginkan Bu. Itu yang pernah saya dapatkan juga dari pelatihan, yaitu bagaimana menjadi guru inovatif, keterpaduan antara kreativitas saya dan inovasi dalam pembelajaran dan dengan memperhatikan kebutuhan belajar murid Bu. Nah ini menjadi guru inovatif itu Bu, diantaranya guru harus teladan. Terus kemudian guru itu harus dituntut untuk kreatif, variatif, komunikatif, dan kooperatif itu Bu. Dari hasil pelatihan online tersebut dan browsing di internet, kan salah satunya tadi Ibu menyebutkan harus bisa menjadi guru yang teladan, kreatif. Nah, salah satunya itu bisa digunakan untuk mengatasi masalah tersebut. Kalau kreatif itu artinya bagaimana, Bu? Kreatif nanti dikatakan membuat beberapa media pembelajaran yang menariklah seperti itu. Saat ini Bu Nafiah, anak-anak belum antusias, belum semangat. Nah, kalau di skala 1 sampai 10, pada skala angka berapa Ibu Naf? Kalau dari skala 1 sampai 10 itu semangat dan antusias murid dalam proses pembelajaran itu di kelas saya hanya skala 6 Bu. Oh, masih di angka 6 ya, Bu? Itu Iya Bu. masih setengah. Salah satu alternatifnya nanti Bu Nafiah itu bisa menggunakan yang tadi dari pelatihan online nih Bu, dari browsing dari internet. Terus tentang guru yang kreatif, yang inovatif. Nanti kemudian hambatan untuk menjadi guru yang teladan, guru yang kreatif, inovatif, dan komunikatif itu nanti sarana untuk mencapai pembelajarannya yang semangat dan antusias. Seperti itu, Bu. Hambatannya seperti apa ya, Bu Naf? Itu Bu, karena kelas dari jumlah siswa Bu itu juga mempengaruhi. Kelas saya itu jumlah siswanya cenderung banyak yang laki-laki Bu. Nah itu yang membuat faktor kegaduhan, jahil, dan mereka lari-larian itu loh. Sehingga membuat semangat dan antusias belajar itu juga bisa menurun dari faktor itu Bu. Dari permasalahan yang sudah diidentifikasi tadi, jumlah muridnya banyak yang laki-laki ya Bu, terus ada yang gaduh, ada yang jahil. Iya. Tentunya Bu Nafiah kan punya gambaran ya, solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Salah satu solusinya apa ya Bu Naf?
Menurut saya itu saya ingin mencoba mempraktekkan apa yang telah saya dapatkan ketika mengikuti pelatihan online dan browsing di internet gitu. Jadi sejatinya pembelajaran itu kan harus berpusat pada murid ya Bu. Eee, jadi saya itu membuat pembelajaran ya harus kreatif dan mengasihkan. Saya juga meminta bantuan kepala sekolah untuk memberi motivasi kepada murid. Terus, juga orang tua ini juga sangat penting, Bu. Terus dilibatkan ya, harus dilibatkan untuk memantau perkembangan murid ketika di rumah itu anak ini belajar atau tidak gitu. Jadi orang tua juga berkolaborasi dengan guru, seperti itu, Bu. Berarti Bu Navia sudah tahu solusinya tadi ya, ada yang berkolaborasi dengan orang tua juga, nggih. Target Bu Navia agar murid itu bisa antusias dan semangat belajar tinggi di antara skala 1 sampai 10. Bu Navia ingin di angka berapa? Kalau harapan saya, di angka 8, Bu. Ya harus bertahap nggih, Bu, saya harus, eee, butuh proses untuk membangkitkan, antusias siswa lagi. Di angka 8 ini menurut saya sebuah, kemajuan menurut saya, Bu. Jadi harapan itu saya lebih ke berprosesnya gitu, Bu. Nggih. Sampai angka 8 nggih, Bu. Iya. Eee, masih, berproses nggih. Saya yakin insya Allah Bu Navia bisa mewujudkan sampai angka 8 tadi. Terus strategi apa yang diterapkan Bu Nav nantinya? Strategi yang akan saya gunakan itu yang pertama adalah saya melakukan kegiatan ice breaking sebelum, pembelajaran. Misalkan saja, dengan kita apa, nyalakan musik, ini kan juga termasuk menyenangkan gitu nggih, Bu. Terus juga bisa membangkitkan motivasi siswa. Terus selanjutnya saya juga melakukan pembelajaran dengan metode bervariatif, pembelajaran pun tidak, monoton ceramah gitu. Terus pembelajaran pun tidak hanya dilakukan di dalam kelas, saya juga akan mengajak siswa untuk di luar kelas, di lapangan atau di tempat-tempat yang menurut saya ini berkaitan dengan pembelajaran. Misalkan saja saya ajak ke pasar, ini kan bisa ya Bu untuk kegiatan atau mapel matematika, nanti berkaitan dengan materi aritmatika sosial. Begitu Bu, saya juga akan berkolaborasi dengan rekan sejawat dan juga dengan orang tua. Begitu Bu. Jadi sangat luar biasa sekali strategi dari Bu Nav. Ada tadi ice breaking, ada metode pembelajaran di luar kelas, ada pembelajaran di pasar juga tadi ya, melibatkan teman sejawat juga. Untuk strategi ini nantinya membutuhkan waktu berapa lama ya Bu Nav? Kira-kira 2 minggu, Bu. Jika strategi ini berhasil, saya tidak hanya menggunakannya dalam waktu 2 minggu, tetapi juga secara berkelanjutan, Bu. Untuk 2 minggu ini, siapa yang bisa menjaga komitmen Ibu untuk mewujudkan rencana ini? Tentunya ini berkolaborasi dengan rekan sejawat, nggih, itu penting sekali dengan, kepala sekolah, dengan orang tua, dan juga murid itu sendiri, gitu, Bu. Mudah-mudahan bisa berhasil ya Bu, dengan berkolaborasi dengan guru kelas, dengan kepala sekolah, teman-teman sejawat. Nanti anak-anak bisa antusias lagi dalam belajarnya. Saya tunggu 2 minggu lagi kabar baiknya bagaimana, nanti kita ketemu lagi. Baik Bu Navia, bagaimana perasaan dan harapan setelah melakukan coaching ini? Saya merasakan sebuah, mendapat energi baru, Bu. Saya senang, gembira, karena, dari perbincangan ini saya mendapatkan solusi. Nah, dan mudah-mudahan masalah ini segera teratasi dan murid-murid menjadi semangat, antusias dalam pembelajaran. Saya juga berharap dapat menjadi guru yang selalu dirindukan muridku, Bu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga Bu Navia bisa segera mengatasi masalah
antusias anak tadi yang sempat menurun dan juga menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-muridnya. Terima kasih Bu Nafiah. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Mut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita membahas tentang itu nggih Bu, dari refleksi dari coaching tadi nggih. Nggih. Sebelum kita masuk break room utama, Iya. ini sudah saya rekod nih, yang direkod eksternal saya ini sekitar 26 menit. Yang Jadi sudah sesuai Ibu. ya sudah Kalau sesuai. menurut aturannya kan 30 menit nggih. Itu maksimal nggih Bu, maksimal Nggih, tadi. nggih. Untuk yang pertama refleksi ya, kita bahas langsung refleksi. Ya, langsung mawon refleksi untuk coaching yang pertama itu temanya tentang upaya mengembalikan fokus murid di jam terakhir dan tercapainya tujuan pembelajaran, ngoten nggih Bu? Nggih. Nggih, Bu. Temanya tentang itu. Terus berarti ini termasuk coaching memecahkan masalah. Memecahkan masalah, nggih. Nggih. Terus nanti itu Bu, ini dari coaching yang pertama, tujuan umumnya dari tujuan umumnya sampai tanggung jawabnya sudah terlihat ya Bu? Nggih, sudah Bu. Sudah ada tahapan-tahapan sesuai dengan alur tita nggih. Kita juga sudah ada pembukaan, inti dan penutup nggih. Nggih. Berarti sekarang kita lanjut coaching yang kedua ya, Bu. Coaching yang kedua temanya tentang tadi antusias pembelajaran menurun tadi. Niku nggih coaching tentang juga menyelesaikan masalah nggih. Menurut saya nggih seperti itu. Nggih. Pripun menurut jenengan nggih, ha? Nggih, sama Bu. Sama. Terus dari tadi pembukaan, terus alur ceritanya sudah nampak sekali, Bu. Nggih, sudah. Mudah-mudahan dengan coaching ini kita sama-sama bisa menyelesaikan masalah masing-masing karena kita melalui coaching kita terbuka, tidak tertekan, jadi masalah kita itu bisa terselesaikan, nggih Bu. Nggih, betul Bu. Ini juga menjadi pengalaman baru bagi kita untuk bisa menemukan solusi dengan coaching. Ini juga menjadi awal yang baik juga karena sebelumnya mungkin kita belum pernah melakukannya, kita menjadi bisa. Dan tentu ternyata coaching ini mampu memberikan inspirasi gitu. Jadi apa yang kita sampaikan sama-sama saling memberikan informasi. Seperti Bu, betul sekali Bu. Sama-sama menjadi pendengar yang aktif gitu. Terus kita berkomunikasi dua arah ya Bu, saling terbuka. Jadi saya coaching dengan jenengan itu saya lega sekali, senang sekali karena tidak tertekan. Jadi saya sharingnya itu rasa nyaman Bu. Iya Bu. Iya. Seperti ketika kita memiliki masalah, apabila sama-sama kita selesaikan bersama, apalagi ini kan dalam dunia pendidikan, ini bertujuan untuk memperbaiki kegiatan pembelajaran di kelas, karena ini kan permasalahan yang kita ambil ini sesuai dengan apa yang kita alami dalam kehidupan sehari-hari, dalam menghadapi siswa. Harapannya kita tentu akan mengarah pada berpihak pada murid. Pembelajaran itu kita harus berpihak pada murid. Ketika ada suatu permasalahan, bagaimana kita harus menyelesaikannya dengan cara tegas, dengan cepat, gitu. Jadi
tidak berangsur-angsur lama gitu ya Bu. Ya, betul sekali benar. Karena tujuan pembelajaran ini kita coaching hari ini tujuannya intinya sama. Karena kita ingin peserta didik kita itu mendapatkan hasil yang maksimal juga dalam pembelajaran. Kita harus berpihak kepada murid karena di kurikulum Merdeka ini tentunya pembelajaran itu harus menuntun sesuai dengan Ki Hajar Dewantara. Kita tidak boleh menghakimi murid juga, kita harus tahu alurnya juga gitu. Nggih, betul Bu. Demikian hasil praktek coaching dari kelompok kami di ruang kolaborasi modul 2.3 mengenai praktek coaching dengan alur Tirta. Semoga bermanfaat. Salam guru hebat, salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.